Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'du. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah mengambil bagian yang terbesar dari pembahasan kitab. Dan di akhir dari risalah yang ringkas ini, Al-Imam Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, beliau memiliki nasihat yang berharga. Beliau berkata, "Allah ya ikhwani, takutlah kalian kepada Allah, wahai saudaraku, tamassaku bi asli dinikum. Peganglah oleh kalian pokok agama kalian, wa awwalahu wa akhirahu, awal dan akhirnya, usahu wa ra'sahu, pangkal dan juga pondasinya, syahadatu alla ilaha illallah." Yaitu kesaksian dengan la ilaha illallah. Kenapa harus dipegang? Karena dia bisa lepas. Ya. Karena dia bisa lepas. Oleh karena itu para ulama memiliki risalah ya tentang nawaqidul Islam. Tentang pembatal keislaman. Ya, dan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ya, tamassaku biha addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah ya ajaran agama kalian itu ya dengan gigi geraham kalian. Ya, kenapa dengan gigi geraham? Karena dengan gigi geraham itu yang paling kuat. Ya. Nah, karena dia bisa lepas, maka seorang harus berpegang teguh ya dengannya. Wa'rifu ma'naha, kenalilah maknanya. Wa ahibbuha wa ahibbu ahlaha, cintailah dia dan juga cintai sesama pemeluknya. Ya, jadi kita mencintai, ya begitu juga dalam membenci itu ada tolak ukurnya. Ya, ada ya standarnya, yaitu syahadat la ilaha illallah. Oh, semakin besar kecintaan seorang kepada Allah, ketaatan seorang kepada Allah, kita wajib ya untuk mencintai dia dengan kecintaan yang besar. Ya. Dan semakin besar kemaksiatan seorang kepada Allah Azza wa Jalla, maka sebesar itu pula lah kebencian kita kepada dia. Itu yang disebut dengan al-hubbu fillah wal bughdu fillah, cinta dan benci karena Allah. Wa ahibbu ala wa ja'aluhum ikhwanakum, jadikan mereka sebagai saudara-saudara kalian. Ya, jadi persaudaraan itu dibangun di atas tauhid. Ya, bukan dibangun di atas kelompok-kelompok yang sempit. Ya, melainkan di atas syahadat la ilaha illallah. Juga bukan dibangun di atas dasar kebangsaan, saudara sebangsa, atau di atas dasar kemanusiaan, saudara sesama anak Adam lah. Ya, melainkan saudara itu dibangun di atas ya syahadat la ilaha illallah, dan ikatannya lebih kuat ya dibandingkan dengan ikatan darah bahkan. Ya. Wa ja'alhum ikhwanakum, jadikan mereka sebagai saudara kalian. Walau kanu ba'idin, sekalipun tempatnya jauh. Ya, mereka berada di tempat yang jauh. Wa kfuru bit tawaghit, dan kufurlah kalian dengan taghut. Ya, taghut itu kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin, semua yang diibadahi selain Allah dan dia rela. Atau dalam pengertian lain yang lebih umum, kata Ibnu Qayyim, yaitu ma yutajawazu bihil 'abdu haddah min ma'budin aw matbu'in aw muta'. Ya, kalau yang pertama tadi pengertiannya lebih sempit, ya, namun ya itu yang paling utama. Ya, semua yang diibadahi selain Allah dan dia rela. Ya, siapa aja yang menyeru kepada peribadatan kepada selain Allah seperti menyeru kepada peribadatan kepada dirinya, maka dia taghut. Ya. Para dukun-dukun itu taghut. Ya, para promotor-promotor kesesatan itu taghut. Ya, begitu juga orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu disebut juga dengan at-taghut.
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam risalah beliau ya tentang ya makna at-taghut itu menyebutkan bahwa ru'usuhumul khamsah. Pimpinan mereka itu ada 5. Ya, tentunya yang pertama adalah ya taghut terbesarnya. Siapa dia? Itu iblis alaihi la'natullah. Ya. Kemudian ya manda'ila ibadati nafsih. Orang yang menyeru ya dan mengajak untuk mengibadahi dirinya. Ya, ini taghut. Ya. Nah, begitu juga ya yang berhukum dengan selain hukum Allah itu disebut juga dengan at-taghut. Ya. Nah, oleh karena itu pengertian taghut dalam pengertian yang lebih umum, kata Ibnul Qayyim, semua yang diperlakukan secara berlebihan. Ya, kelewat batas. Diperlakukan tidak wajar. Ya. Min ma'bud, baik yang diibadahi, au matbu' atau yang diikuti, au muta' atau yang ditaati. Jadi hatta ulama ya itu juga bisa jadi taghut. Ya. Karena ma'bud itu yang diibadahi. Ya. Nah, ini siapa aja yang diibadahi selain Allah. Dan dia rela, dia taghut. Ya. Yang kedua adalah ya al-matbu', ini para ulama ya. Begitu juga para tokoh-tokoh agama ya, kalau diikuti dalam menghalalkan yang Allah haramkan, mengharamkan yang Allah halalkan dan dia rela ya, maka dia taghut. Ya. Jadi taghut itu nggak mesti telunjuk kita selalu mengarah kepada pemimpin, kepada pemerintah. Ya, siapa aja. Ya, bahkan kesyirikan itu pertama kali yang diancam darinya justru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat ya hebatnya agama kita. Apa kata Allah? La in asyrakta, kalau engkau wahai Muhammad menyekutukan Allah, la yahbatanna amaluk. Allah akan gugurkan amalanmu. Wa la takunanna minal khasirin. Kamu pasti termasuk dari orang-orang yang merugi. Balillaha fa'bud wa kun minasyakirin. Bahkan hanya kepada Allah lah hendaknya kamu beribadah dan jadilah kamu hamba yang bersyukur. Ya, jadi bukan hanya selain Muhammad kau melakukan kesyirikan mereka menjadi keluar dari Islam, sedangkan Nabi enggak. Bahkan ayat berbicara duluan sebelum mereka, justru nabinya dulu. Ini menunjukkan akan besarnya hak Allah Subhanahu wa taala. Nggak seorang pun selamat dari kesyirikan ya kecuali orang yang Allah Azza wa Jalla selamatkan. Ya. Jadi itu pengertian taghut. Semua yang diperlakukan berlebihan dari yang diibadahi atau yang ditaati ya atau yang diikuti. Kalau yang diikuti ini kembali kepada pemimpin ya yang dia tidak memiliki otoritas agama. Otoritasnya bukan agama. Ya, otoritasnya kekuasaan. Kalau dia mengajak kepada yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian ya dia memaksa ya dalam hal tersebut. Ya. Sehingga menjadikan orang tunduk kepadanya dalam hal yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka dalam konteks begini dia taghut. Ya. Menjadikan hukum selain hukum Allah sebagai hukum yang berlaku yang secara merata di satu negeri, ya, atau membuat hukum yang melanggar hukum Allah dan dipakai, ya, kepada semua anak, ya, negeri, ya, secara merata tanpa terkecuali. Berarti ini hukum am, tasyri' am, yang membuat syariat yang umum yang melanggar syariat Allah Azza wa Jalla. Ya, ini persoalan yang lebih bahaya dari sekedar berhukum, karena ini bentuknya ngapain? Membuat hukum. Ya, ini juga taghut. Atau menggeser hukum Allah Azza wa Jalla. Seperti misalnya satu negeri tadinya berhukum dengan hukum Allah, kemudian digeser. Ya, habis digeser kan nggak mungkin. Habis digeser nggak ada hukum yang dipakai sama sekali. Pasti dia comot. Apakah dia adopsi hukum kafir atau dia buat hukum lain selain hukum Allah. Ini juga taghut. Ya.
Intinya kufur kepada taghut dari segala macam bentuknya itu bagian dari makna la ilaha illallah. Ya, ayatnya sudah kita sebutkan, wa may yakfur bit taghut wa yu'min billah. Barang siapa yang kufur kepada taghut dan dia beriman kepada Allah. Wa aduhum, ya, musuhi mereka. Musuhi para taghut itu. Wa abghiduhum, dan bencilah kalian kepada mereka. Wa abghidu man ahabbahum, dan bencilah kalian kepada siapa yang mencintai mereka. Au jadala anhum, atau membela mereka. Au lam yukaffirhum, atau enggak mau mengkafirkan mereka. Ya. Karena taghut itu kufar. Taghut, ya. Apabila memang dia layak disebut taghut, seperti misalnya dukun yang mengajak kepada peribadatan kepada selain Allah, ada kafir. Ya. Atau mengajak kepada peribadatan kepada dirinya, ada kafir. Ya. Menggeser syariat, mengganti dengannya hukum buatan, ada kafir. Ya. Membuat hukum buatan, diberlakukan kepada rakyat, padahal itu dia tahu itu melanggar hukum Allah, ada kafir. Ya. Kenapa? Karena berhukum itu bagian dari ibadah. Sama seperti halnya sholat, puasa, zakat, yang harus diberikan hanya kepada Allah semata, begitu juga persoalan hukum. Ya, dia sama halnya seperti ibadah-ibadah yang lainnya yang nggak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang nggak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dia mengatakan ma'alayya minhum, saya tidak ada kewajiban, ya, untuk mengurus mereka. Ya, merasa itu bukan urusan dia, ya, itu bukan perannya dia. Artinya dia mau berlepas diri dari konteks ini. Ya, dalam persoalan kufur kepada taghut, dalam persoalan, ya, mengkafirkan para taghut. Atau dia mengatakan maka lafanillahu bihim, Allah enggak membebani aku, ya, untuk mengurus mereka. Faqad kadzab hadza, sungguh orang seperti ini telah berdusta ala Allah, atas nama Allah, waftara, dan membuat kedustaan. Faqad kallafahu Allah taala bihim, sungguh Allah taala telah membebankan kepadanya persoalan mereka. Ya, jadi Allah azza wa jalla membebankan kewajiban kepada kita untuk kufur kepada taghut. Ya. Ada ayat yang tadi kita sebut. May yakfur bit taghut wa yu'min billah. Barang siapa yang dia kufur kepada taghut dan dia beriman kepada Allah. Itu juga firman Allah, walladzina jitanabut taghut ay ya'buduha. Dan orang-orang yang menjauhi para taghut dari mengibadahinya. Ya. Walladzina jitanabut taghut ay ya'buduha wa anabu ila Allah. Dan dia inabah artinya raja'u, dia rujuk kepada Allah, hatinya kembali kepada Allah. Ya. Dalam menjalani agama Allah azza wa jalla. Ya, kembali kepada Allah. Ya. Wa nabu ila Allah lahumul busyra, bagi mereka kabar gembira, fabashshir ibad, dan berilah kabar gembira kepada hamba-hambaku, Ya. Dan gak sedikit ayat yang menjelaskan kewajiban seseorang itu harus kufur kepada at-taghut. Ya, di antaranya yang paling populer adalah, ya, ayat yang berbicara tentang diutusnya semua rasul. Ya. Allah azza wa jalla berfirman, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Semuanya mengajak kepada ajakan yang sama. Beribadahlah kepada Allah dan jauhilah taghut. Terus kita nggak mau bahas masalah taghut. Mengatakan pembahasan tentang taghut ini pembahasan orang-orang takfiri. Waduh, ngeri bos. Pembahasan tentang taghut itu bukan pembahasan takfiri. Ini pembahasan kita sebagai muslimin, cuman orang-orang takfiri memperkosanya. Itu, ya, menyalahgunakannya. Ya. Nah, gimana caranya kita, ya, agar selamat dari, ya, kekufuran sehingga tidak terjatuh kepada orang-orang yang mengabaikan persoalan ini? Bukan dengan menjauhi pembahasan ini, justru dengan cara kita menjelaskan sesuai
ya ajaran yang benar. Bisa ajaran yang benar. Ya. Karena kita nggak bisa lepas dari persoalan ini gimana pun. Ya. Bahkan Syekh mengatakan di sini, ya, kata beliau, ya, musuhilah mereka dan bencilah kalian kepada yang mencintai mereka atau membela mereka atau tidak mau mengkafirkan mereka atau mengatakan aku tidak ada urusan dengan mereka. Nggak mau tahu seputar persoalan ini. Kenapa? Biasanya karena takut dituduh khawarij takfiri. Nah, jangan begitu. Tapi tempuhlah seperti yang ditempuh Syekh Shalih Fauzan. Saya tahun 2003 sampai 2006 itu di Riyadh. Ketika itu Syekh sedang membahas kitab. Ya. Kita punya Syekh Sulaiman Al-Allamah Sulaiman bin Abdullah. Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab. Anda tahu siapa Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu kitab Fathul Majid? Tahu ya? Kitab Fathul Majid itu tulisannya Abdurrahman bin Hasan. Ya, Abdurrahman bin Hasan ya bin Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Nah, kitab Fathul Majid itu merupakan ya syarah ya terhadap ya kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, ya, di mana ya syarahnya itu banyak diambil dari kitab Taisir Azizil Hamid. Nah, kitab Taisir Azizil Hamid ini tulisan Syekh ya Sulaiman bin Abdullah. Ya. Syekh Sulaiman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Memang kenapa Syekh Sulaiman bin Abdullah ini? Ya. Syekh Sulaiman bin Abdullah ini ya dia menulis sebuah kitab ketika ya negeri Bir'iyah. Ya. Ketika itu rajanya adalah Raja Abdullah. Ya, jadi Muhammad bin Su'udnya udah nggak ada. Yang tahalafa ma Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, sehingga berdirinya negara Saudi udah meninggal. Ya, mangkat, naiklah kekuasaan kepada anaknya Abdullah. Ya. Nah, ketika itu ulama di antara yang ada di Diriyah itu Syekh Sulaiman. Ya. Dan di masa itu terjadi ghazu, ya, serangan dari pasukan Turki Utsmani. Ya, Turki Utsmani ini di bawah kekuasaan Ibrahim Pasha yang ada di Mesir. Ya, jauh-jauh dari Mesir, ya, berangkat pergi ke Najd untuk mengepung Diriyah. Untuk mengepung Diriyah. Ini masa lalu ya. Masa lalu. Tapi sejarahnya ya ngeri-ngeri sedap ini. Ya, sebagian kaum muslimin yang nggak tahu masalah ini nanti terkaget-kaget dengan beberapa kenyataan yang ada di sini. Nah, ya, mau dibandingkan sama kekuasaan Turki Utsmani ya nggak sebanding lah Diriyah ya nggak. Orang negara baru muncul kok gitu, negara kecil baru muncul di tengah padang pasir Najd. Ya, dikepung berbulan-bulan. Ya. Sampai akhirnya rajanya, Raja Abdullah itu nyerah. Karena sayang kepada rakyatnya. Ya. Dan pemboikotan itu menutup semua jalur, ya, jalur makanan, jalur, sehingga mereka kelaparan tuh. Akhirnya ya Raja Abdullah nyerah dengan mengajukan syarat. Jangan bunuh anak-anak, wanita-wanita, jangan tebangin pohon-pohon kurma, jangan hancurkan negeri. Diterima syarat itu oleh Ibrahim Pasha. Akhirnya dibawa, ya, Raja Abdullah dibawa ke Mesir, dibawa juga sampai ke Istanbul, kemudian dipenggal kepalanya di Istanbul dan kepalanya diarak di Hagia Sophia. Ya, di Hagia Sophia.
Raja Abdullah. Syekh Sulaiman sendiri, apa yang terjadi kepadanya? Syekh Sulaiman ya dibawa ke makbarah, ke pekuburan, ya, komplek pemakaman. Dibawa ke komplek pemakaman, ya, kemudian didirikan di hadapan, ya, meriam, ya, kemudian dibom dari jarak dekat hingga tubuhnya berceceran kemana-mana. Ini kejahatan Turki Utsmani, memerangi dakwah tauhid. Kenapa sampai disiksa sedemikian jahatnya Syekh Sulaiman bin Abdullah? Karena dia menulis sebuah kitab. Kitab itu judulnya Ad-Dalail fi Hukmi Muwalati Ahli Isyraq. Dalil-dalil yang menjelaskan tentang hukumnya, ya, memberikan loyalitas kepada pelaku kesyirikan. Siapa yang dimaksud? Pasukan Turki Utsmani. Kenapa coba? Karena pasukan Turki Utsmani datang ke Diriyah berdasarkan hasutan dari orang-orang sufi Mekah, ya, musyrikin yang ada, yang mereka tinggal di kota Mekah, ya, yang mana Mekah ketika itu, ya, di bawah kekuasaannya, ya, Turki Utsmani, sehingga mereka pun datang untuk memerangi tauhid yang ketika itu baru muncul di Diriyah. Nah, ketika itu orang-orang Arab Badui yang tinggal di luar kota Diriyah, ya, ketika datang pasukan Turki Utsmani, ya, langsung berbalik, ya, loyal kepada pasukan Turki Utsmani. Nah, buku ini ditulis oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah bahwa orang yang membelot, ya, membela Ahlul Isyraq, padahal yang disebut dengan Ahlul Isyraq siapa? Ini bukannya bicara tentang pasukan Inggris, pasukan multinasional Amerika, tapi siapa? Pasukan Turki Utsmani. Disebut sebagai Ahlul Isyraq karena mereka datang untuk memerangi tauhid. Yang membelot dari orang-orang Badui di sekitaran Diriyah, berdasarkan buku ini dia anggap orang itu telah kafir kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, intinya apa intinya? Intinya bahwa kitab ini di Indonesia dibaca, di Saudi juga dibaca oleh orang-orang takfiri. Sikap Syekh Shalih Fauzan bukan menjauhi kitab ini, tapi apa? Justru dibacakan oleh Syekh Shalih Fauzan, dijelaskan maksud yang sebenarnya begini, biar gak gampang mengkafirkan. Gitu. Cuma kan sebagian orang, oh itu kitab takfiri, akhirnya dia nggak mau baca. Ternyata dia orang takfiri juga baca Quran, akhirnya dia juga nggak mau baca Quran. Itu kan logika yang fatal, ya. Kalau caranya seperti itu fatal. Tapi lihat, ini kitab siapa? Kitabnya ulama Ahlussunnah, nahnu aula bih. Kita lebih pantas untuk menjelaskannya daripada mereka. Gitu dong, ya. Oke. Lanjut, ya. Faqad kadzaba 'ala Allah waftara, sungguh dia telah berdusta atas nama Allah dan membuat kebohongan. Faqad kallafa Allah Ta'ala bihim, sungguh Allah Azza wa Jalla telah mengembankan kepadanya perihal mereka. Waftarada 'alaihi al-kufr bihim wal bara'atu minhum, dan Allah telah wajibkan kepadanya untuk kufur kepada mereka dan berlepas diri dari mereka. Walau kanu ikhwanuhum wa auladuhum, sekalipun mereka itu adalah saudara-saudara dan anak-anak mereka. Ya, dalam ayatnya apa kata Allah? Ya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum. Walaupun mereka itulah bapak kalian, atau abna'ahum, atau anak-anak kalian, atau ikhwanahum, atau saudara-saudara kalian, atau ashiratahum, atau keluarga-keluarga kalian. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah orang-orang yang Allah tulis dalam dadanya keimanan. Kalau Allah, ya ikhwani, takutlah kalian kepada Allah, wahai saudaraku. Tamassaku bidzalik, peganglah itu. La'allakum talqauna rabbakum wa antum la tusyrikuna bihi syai'an. Ya, bisa jadi kamu berjumpa dengan Rabb kalian dalam keadaan kamu tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Nah, ini fadilah yang besar saat seorang berjumpa dengan Allah dan dia tidak membawa dosa kesyirikan. Dalam hadis, ya, hadis Anas kalau nggak salah, ya, Nabi SAW, ya, bersabda bahwa Allah Azza wa Jalla berfirman, ya bena Adam,
wahai anak Adam, lau ataitani biqirabil ardi khataya, kalau kamu datang menjumpaiku membawa seberat bumi dosa, thumma laqitani, kemudian kau datang menjumpaiku, la tusyriku bi syai'an, kamu tidak menyekutukanku dengan suatu apapun, la ataituka biqirabiha maghfiratan, aku akan datang menjumpaimu dengan seberat bumi ampunan. Untuk orang yang nggak melakukan dosa syirik, ya, nggak punya dosa syirik sekalipun, dia punya peluang dosa-dosa yang lain selain kesyirikan diampuni oleh Allah begitu saja. Ya, dia punya peluang besar itu. Allahu tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, wafatkan kami sebagai muslim. Ini goalnya muslim aja udah. Ya. Bagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Goalnya wafat sebagai muslim. Wal hikna bis salihin, dan kumpulkan kami bersama orang-orang saleh. Wal nakhtim bil kalama bi ayah. Mari kita tutup pembahasan ini dengan satu ayat. Dzakarallahu ta'ala fi kitabih, yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Tubayyinu laka anna kufral musyrikin min ahli zamanina 'azam min kufril ladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menerangkan kepadamu bahwa kekufuran orang-orang musyrikin di zaman kami, zaman Syekh Muhammad, itu lebih besar dibandingkan dengan kekufuran orang-orang musyrik yang dulu diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya menyebut bahwa kekufuran musyrikin di zaman sekarang dibandingkan dengan kekufuran di zaman Nabi, mana yang lebih berat? Zaman sekarang. Tapi kalau udah berarti yang zaman sekarang lebih berat, jangan lagi dibilang orang kafir di zaman dulu kafir, orang musyrikin di zaman sekarang masih itu namanya kontradiktif, itu otaknya kemana itu. Jadi bilang lebih berat kok masih ada aja yang bilang apa? Masih muslim katanya. Iya kan? Karena jahil, karena masih punya syubhat. Ini kok. Ya, tak mungkin itu. Ya, apalagi kalau antum lihat apa bukti-buktinya. Apa ayatnya? Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 67. Wa idza massakumud durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'radtum wa kana al-insanu kafura. Dan apabila kalian ditimpa kesulitan di lautan, dihantam gelombang depan, belakang, kanan, kiri, dhalla man tad'una illa iyyah, kalian pun lupa dengan yang biasa kalian seru kecuali Allah. Jadi kalau mereka di daratan, mereka menyuruh Allah dan menyuruh selain Allah. Ketika mereka naik ke lautan, ya, dan hati mereka jadi kecil karena besarnya gelombang, di situ mereka lupa dengan sesembahan-sembahan yang lain, yang mereka ingat cuma siapa? Allah. Mereka cuma panggil Allah. Kemarin tuh kalau nggak salah ada di medsos ya, apa? Di gereja ya. Ya, orang Kristen nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, tapi tetap nggak jadi muslim dia. Walaupun manggil la ilaha illallah. Ya. Itu bagusnya pengaruh ya umat Islam. Ya. Dalla man tad'una illa iyyah. Hilanglah dari ingatan kalian yang biasa kalian seru selain Allah. Falamma najjakum ilal barri a'radtum, ketika Allah selamatkan lagi kalian ke daratan, kalian pun berpaling, maksudnya kembali menyembah selain Allah di samping Allah. Wa kana al-insanu kafura, dan sungguh manusia sangat gemar melakukan kekufuran. Berkata Syiqal, faqad dzakara Allahu 'anil kuffar, Allah telah sebutkan tentang orang-orang kafir, maksudnya orang-orang kafir Quraisy, annahu idza massahumud durru tarakus sa'da wal masyayikh, bahwa mereka ketika ditimpa musibah, mereka lupa dengan sesembahan-sembahan mereka selain Allah. As-sada, ya, wal masyayikh maksudnya, ya, wali-wali yang biasa mereka sembah. Falam yadu ahadan minhum, nggak ada seorang pun yang menyeru satu pun dari mereka itu. Walam yastaghithu bi, nggak ada minta tolong dengan mereka. Bal yukhlisuna lillahi wahdahu la syarikalah, bahkan semuanya hanya minta tolong kepada Allah semata. Wa yastaghithuna bihi wahdah, minta keselamatan hanya kepada Allah. Fa idza jaa ar-rakha, tapi ketika keadaannya sudah membaik, ya, asyraku, mereka lupa lagi. Mereka balik lagi kepada kesyirikan. Wa anta tahu, tapi kalian saksikan coba. Al-musyrikina min ahli zamanina, orang-orang musyrikin di zaman kita ini. Wala'alla ba'dhum yadda'i annahu min ahli ilm, bisa jadi sebagian mereka ngakunya dia itu ulama. Wa fi zuhud wa ijtihad wa ibadah, dia punya zuhud, juga semangat dalam ya ibadah dan rajin mengerjakan ibadah.
Tapi idza masaudur, ketika ditimpa musibah, qama yastaghith bi ghairillah. Dia malah pergi minta keselamatannya kepada selain Allah. Orang musyrikin, ya, ketika ditimpa musibah, ya, mereka mintanya hanya kepada Allah. Tapi orang-orang musyrikin zaman sekarang, itu orang musyrikin zaman dulu, kalau ditimpa musibah, mintanya hanya kepada Allah. Tapi orang di zaman sekarang, ketika ditimpa musibah, kesyirikannya semakin menjadi-jadi. Nah, ini menunjukkan bahwa kesyirikan musyrikin zaman kita lebih buruk daripada kesyirikan musyrikin zaman dulu. Nah, ini yang saya bilang mirip seperti qawaid arba. Dalam qawaid arba, Syekh Muhammad menyebutkan, anna musyriki zamanina a'zamu syirkan minal awwalin. Musyrikin zaman kita lebih buruk kesyirikannya dibandingkan musyrikin dulu. Anna musyriki zamanina syirkuhum, ya musyrikil amal awwalun, fasyirkuhum ya firraqa, wa amma fi syiddah. Kesyirikan orang-orang musyrikin dulu itu hanya di saat lapang. Di saat lapang, nggak ada musibah, itu mereka menyekutukan Allah. Tapi di saat syiddah, di saat sempit, mereka hanya menyeru Allah, lupa sama kesembahan yang lain selain Allah. Tapi musyrikin zaman sekarang itu syiriknya continue. Lapang mereka menyekutukan Allah, ketika dapat musibah, kesyirikannya semakin menjadi-jadi. Ya. Idza masaudur qama yastaghith bi ghairillah. Apabila dia ditimpa musibah, dia pun minta kepada selain Allah. Seperti Ma'ruf atau Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, ini nama-nama ya para wali-wali yang disembah oleh penduduk ya Najd di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Seperti minta keselamatan kepada Ma'ruf atau kepada Abdul Qadir Al-Jilani. Wa ajal min naula, atau yang lebih agung daripada mereka, minta keselamatan kepada mithlu Zaid bin Al-Khattab wa Zubair. Ya, ini sahabat Nabi. Wa ajal min naula, atau yang lebih utama lagi dibandingkan mereka, seperti minta keselamatan kepada Rasulullah. Ya, jadi nggak boleh ketika ditimpa musibah ente panggil siapa? Ya Rasulullah, aghithni, nggak boleh. Wahai Rasul, tolong aku. Kenapa? Karena istighatsah itu hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi masyarakat kita itu nggak tahu ya di sini ya. Itu ada bacaan zikir yang biasa dibaca sebelum azan. Itu isinya minta keselamatan kepada wali. Ya. Ibadallah, rijalallah. Mereka bilang itu. Aghithuna li ajlillah. Itu minta pertolongan kepada selain Allah. Itu syirik akbar. Ya. Lakunya musyrik kafir keluar dari millatul Islam. Kalau dia jadi imam, la tusalli khalfah. Kalau dia mati, la tusalli alaih. Kalau dia jadi imam, nggak usah bermakmum padanya. Kalau dia mati, nggak usah disolatin. Kalau dia menyembelih, nggak boleh dimakan sembelihannya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau dia masih hidup, dakwahin. Ya, kasih tahu bahwa ini syirik akbar. Ya, ama alaika illal balagh, tidak ada kewajiban bagimu selain menyampaikan. Wallahul musta'an, hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Wa hadza min dzalika wa tam, bahkan yang lebih dahsyat daripada itu semua, annahum yastaghithuna bit tawaghit. Bahkan mereka minta keselamatan kepada para tawaghut. Ya, maksudnya kepada jin yang kafir, seperti peribadatan kepada Nyi Roro Kidul, peribadatan kepada Semar, ya, peribadatan kepada goa-goa, ya, semedi di air terjun. Nah, istighatsah. Ya, bukan lagi kepada orang saleh. Sementara orang-orang musyrikin di zaman Nabi, kesyirikannya itu pada peribadatan kepada orang saleh yang mereka jadikan perantara. Namun orang-orang musyrikin di zaman sekarang, kesyirikannya justru kepada ya orang-orang yang semasa hidupnya itu durhaka kepada Allah, atau kepada jin-jin kafir, atau kepada batu. Bahkan batu atau benda-benda mati itu masih lebih baik daripada ya orang-orang yang semasa hidupnya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza min dzalika watam, dan yang lebih dahsyat daripada itu annahum yastaghithuna bit tawaghit wal kafarah. Mereka minta keselamatan kepada para tawaghut dan orang-orang kafir, wal maradah, kepada orang-orang yang suka membangkang di masanya. Seperti Shimsan wa Idris wa yuqal lahu Ashqar wa Yusuf wa amdalihim. Ya, ini para zindik di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Seperti di zaman sekarang orang nyembah ya Kiai Lemah Abang. Siapa Kiai Lemah Abang? Siapa coba? Syekh Siti Jenar. Ya, akidahnya wahdatul wujud, menganggap semua yang ada ini adalah Tuhan. Ya, itu kaidah kufur
Bahkan dikatakan barang siapa yang tidak mengkafirkan Ibnu Arabi kafar. Ya. Nah, siapa yang tidak mengkafirkan orang seperti Ibnu Arabi, kafir dia. Ini akidah yang dipopulerkan oleh Ibnu Arabi, dan dahsyatnya di negeri ini emang ya plus minus ya. Ya, keterbukaan ini plus minus. Ya, dakwah alhamdulillah berjalan, kekufuran juga, dakwah kepada kekufuran juga bebas. Ya, kitabnya Fususul Hikam. Ya, antum bisa ya lihat di YouTube, itu diajarin. Antum belajar gratis di situ. Padahal isinya apa? Al-kufru, al-mahad, kekufuran yang murni. Ya. Dan natijah hasil dari akidah wahdatul wujud ini atau dikenal dengan manunggaling kaula Gusti. Ya, itu kan wahdatul wujud, ajarannya Ibnu Arabi. Ya, bahwa Firaun nggak salah ketika dia bilang ana rabbukumul a'la. Akulah Rabb kalian yang tertinggi. Nggak salah Firaun. Dia di atas kebenaran. Kenapa? Karena semua yang ada adalah Allah. Nah, ketika dia memproklamirkan dirinya Allah, apa yang salah? Bahkan kaum Nuh yang menyembah Wat, Suwa, Yaguth, Ya'uq, dan Nasr, itu nggak salah. Karena pada ikatnya mereka menyembah Allah. Hancur agama. Ya. Nah, itu ya. Menarik ya masalah tauhid ya. Ya, sangat-sangat menarik. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala alam, hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Walhamdulillahi awwalan wa akhira. Segala puji bagi Allah yang pertama dan terakhir. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Semoga salat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan juga kepada keluarga dan para sahabatnya seluruhnya. Dengan ini selesai sudah. Ya, saya rasa nggak ada yang perlu diurai dari apa yang kita baca terakhir ini, karena persoalan sudah jelas dan poinnya sudah sampai. Jika ada pertanyaan, maka saya persilahkan. Falyatafadhal. Oke, kita bahas yang tadi dulu, Pak ya. Masalah apa? Enggak, yang tadi itu yang pertama itu coba. Ya, intinya ya kita jawab dulu. Ya. Siapa saja yang berhukum kepada selain hukum Allah, ya, atau menggeser syariat dan menggantikannya dengan hukum buatan, atau membuat ya satu hukum yang dia berlakukan kepada semua rakyat dan dia tahu bahwa itu menyelisih hukum Allah, maka ini tauhid. Ya, jadi kita nggak bicara tentang pemerintahan tertentu ya, pemerintahan A, B, C, D, kita bicara tentang hukum umum. Karena hukum umum itu lebih berguna bagi kita, ya, karena pemerintahan itu bisa berganti, ya kan? Ya. Di samping itu juga ta'yin penyebutan ya pemerintahan si fulan, atau kita sebut nama ya siapa yang berkuasa saat itu nggak ada manfaatnya itu. Ya, manfaat. Ya, hanya menjadikan dakwah itu akhirnya ya mungkin ya orang makin punya alasan untuk ya mempersempit ruang dakwah. Adapun hukum umum, maaf muskilah kita jelaskan. Nggak ada masalah kita jelaskan. Ya. Jadi siapa aja yang berhukum dengan selain hukum Allah. Ya, namun dalam konteks seperti misalnya membuat hukum yang dia tahu hukum itu bertentangan dengan hukum Allah, dan dia ya utamanya pasti ya diterapkan kepada semua anak negeri dong ya. Ya, misalnya DPR ya melegalkan pernikahan sejenis misalnya. Ini kan jelas bertentangan dengan hukum Allah. Ya, bertentangan dengan hukum Allah yang seperti ini. Ini yang pertama, masalah membuat. Kemudian yang kedua, menggeser. Misalnya satu negeri berhukum dengan hukum Islam, kemudian digeser. Kemudian diadoplah hukum buatan. Ini Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarah kitab terhadap ya kitab Dalail yang tadi ditulis oleh Syekh Sulaiman. Ya, menjelaskan kalau mengundang musuh ke negeri muslimin itu kufur, lebih kufur lagi mengundang undang-undang buatan ke negeri muslimin. Ya, seperti berhukum dengan hukum Belanda, hukum Prancis, hukum Inggris. Ya. Kemudian mewajibkan kepada rakyat untuk ya tegakkan hukum sesuai hukum-hukum tersebut. Maka ini juga termasuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai muslim gimana sikapnya? Sebagai muslim ya wajib bagi kita mengingkari. Cuman maratibul ingkar salah.
Tingkatan pengingkaran itu 3. Yang mampu dengan tangan, rubah dengan tangan. Ya. Seperti misalnya yang dilakukan oleh Abu Sa'id Al-Khudri ya kepada seorang umara dari dinasti Bani Umayyah. Anda tahu bahwa di masa dinasti Bani Umayyah itu ya masyarakat ya benci sama pemimpinnya. Sehingga mereka nggak mau dengar ya khalifahnya itu atau gubernurnya itu khutbah. Ketika itu ya sholat Idul Adha. Ya. Ketika itu sholat Idul Adha, kemudian ya, nah penguasa ini menganggap kalau saya sholat dulu, kemudian khutbah, nanti habis sholat orang-orang pada bubar. Nggak ada yang mau dengar khutbah saya. Akhirnya dia rubah. Dia bikin khutbah dulu, kemudian sholat. Ketika dia naik mimbar, ditarik sama Abu Sa'id Al-Khudri tangannya. Ini ingkar biliat namanya. Pengingkaran dengan tangan. Dengan mengatakan, ghayyarta wallah. Kamu sudah merubah sunnah Nabi SAW. Sungguh demi Allah. Barang siapa yang mampu, maka dengan tangan. Ya. Kemudian, kalau dia tidak mampu, maka rubah dengan lisan. Ya. Fa'ilam yastati' fa biqalbih. Kalau dia tidak mampu, maka rubah dengan hatinya. Dan apabila pemimpin itu masih muslim, nggak boleh memberontak kepadanya. Maka yang wajib adalah tetap sabar, gimana pun kezalimannya. Ya. Gimana pun kezalimannya. Tapi mengingkari itu wajib. Ya. Dan ya, mendukung ya kebijakan-kebijakan yang menyimpang itu haram. Ya. Haram. Wajib mengingkari, walaupun dia hanya mengingkari dengan hati. Ya. Bagaimana kata Nabi SAW, man angkara biyadihi faqad bari. Siapa yang mengingkari dengan tangannya, faqad salim, maka dia telah selamat. Wa man angkara bilisani faqad bari. Ya, barang siapa mengingkari dengan tangannya, maka dia telah berlepas diri. Walakin, akan tapi orang yang ya mendukung dan mengikuti kesalahan dan dosanya, maka dia berdosa. Ya, Anda bisa lihat masalah ini dalam bab Al-Amru bil Ma'ruf wa Nahy anil Munkar dari kitab Riyadhus Shalihin. Itu ada hadisnya di situ. Ya. Artinya sekalipun pemimpin itu ya kafir, ya, maka seorang itu ya dalam mengingkari kemungkaran harus melihat kepada maslahat dan mafsadat. Kalau dia masih muslim, dia nggak boleh memberontak kepadanya. Yang wajib adalah as-sabar. Ya, wajib adalah sabar, dan ada janji yang besar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebuah hadis, inna satakunu atharah wa umuran tunkirunaha. Akan ada peninggalanku nanti atharah, hak kalian diambil, monopoli, KKN, ya, dan banyak perkara yang kalian bakal ingkari. Wa umuran tunkirunaha. Para sahabat tanya, "Fama ta'muruna ya Rasulullah?" Kalau gitu apa perintah engkau ya Rasul? Kata Nabi SAW, "Fasbiru hatta talqauni alal haud." Sabarlah kalian sampai kalian menjumpaiku di telaga. Ini cobaan. Ya, jadi intinya, ya saya kasih kata kuncinya, bahwa ingkarul munkar wajib dilakukan, tapi alama tujibu syariah. Jangan sampai dengan mengingkari kemungkaran itu kita melanggar syariat. Ya, jangan sampai dalam proses pengingkaran terhadap kemungkaran itu kita melanggar syariat. Intinya kebijakan yang enggak sesuai sama Islam wajib bagi kita untuk kita tidak ya mendukungnya, bahkan wajib bagi kita untuk membencinya. Ya, namun kalau pemimpinnya masih muslim nggak boleh berontak. Kalau pemimpinnya kafir boleh nggak berontak? Ada syaratnya. Yang pertama, benar dia melawan kafir. Yang kedua, kufurannya bawah. Kufuran yang terang. Yang ketiga, Anda punya kekuatan. Ya. Kemudian yang keempat, Anda punya pengganti. Ya. Untuk menggantikan pemimpin yang kalian ya jatuhkan itu. Yang kelima, nggak boleh menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kerusakan yang ingin kalian ingkari. Ya. Nah itu, jadi
Ya, itu tingkatannya. Barakallahu fikum. Ya. Jadi bukan berarti ya memberontak kepada pemimpin itu sima khawarij. Ciri khawarij. Kenapa? Karena harus dilihat dulu ya pemimpinnya siapa. Kalau memberontak kepada pemimpin muslim, iya. Tapi kalau memberontak kepada pemimpin kafir, bukan. Bukan tanda khawarij. Ya, cuman harus dijaga itunya. Ya, syarat-syaratnya. Dan itu nggak mudah. Ya, dan itu nggak mudah. Ya, maka dalam kondisi ketika umat Islam ini tidak memiliki kemampuan, maka hendaknya ya seseorang itu ya fokus dalam berdakwah, memperbaiki diri, menjauhi kezaliman. Karena kata Ibnu Taimiyah, ya berkuasanya pemimpin yang zalim itu akibat rakyatnya yang gemar melakukan kezaliman. Ya, coba kita ulangi, Pak. Berkuasanya pemimpin yang zalim itu akibat rakyatnya yang gemar melakukan kezaliman. Itu lebih baik kita perbaiki diri. Ya, jauh lebih apik. Ya, ketimbang kita mengikuti jalan-jalan orang yang tos-tosan. Tahu nggak tos-tosan? Bisa sukses, bisa enggak. Ya, bahkan kata Ibnu Taimiyah nggak dikenal sekalipun dalam sejarah terjadinya suatu pemberontakan kecuali menimbulkan mudarat yang lebih besar daripada manfaat yang ingin dia cari. Pasti mudaratnya lebih besar. Contoh misalnya, ya tahun 98, ketika ramai-ramai penggulingan Soeharto, apa yang terjadi? Ya minimal sekarang yang 98 masih belum melek lah. Ya sekarang kan dia lihat tuh di belakang truk. Apa dia bilang? Ayo enak zamanku toh katanya. Ya gambar-gambar Pak Harto. Ya, banyak, bukan cuma sedikit, semua menyesali bahwa di masa itu kehidupan kita jauh lebih baik, jauh lebih baik. Ya, penistaan agama nggak ada kita pernah dengar di masa itu. Ya, nggak ada. Ya, langsung diciduk. Sekarang, ya agama kita bolak-balik dinistakan, orangnya masih bebas saja berkeliaran. Assalamualaikum. Oke, contoh misalnya kasus, ya. Arswendo kalau nggak salah itu, Atmowiloto itu, yang dia buat daftar, ya 100 orang berpengaruh. Nabi Muhammad ditaruh di nomor kesekian, gara-gara itu aja masuk bui dia. Apalagi macam Abu Janda di zaman sekarang. Kalau Abu Janda di zaman Soeharto itu nggak hidup itu, udah ada Petrus itu. Iya, penembak misterius itu mati itu udah, ya udah dikarungin itu. Nah. Ya pemerintah langsung bertindak, langsung bergerak. Tapi di zaman sekarang, ya justru itu dijadikan jadikan alat. Ya, dijadikan alat untuk kepentingan penguasa. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, ada lagi? Tolong, barangkali yang sesuai pelajaran, ya. Baik, kalau ada nggak? Kalau nggak ada kita cukupkan nih. Udah pengen buru-buru pulang ya? Oke lah, insya Allah, paham. Kita cukupkan lah kalau seperti itu. Insya Allah, semoga apa yang disampaikan ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.